sering nilai wong loro-loro mati, Gus, kalau pada mati ada gue derek tobat. Maksud maknanya tobat gue kok? Dia berhenti maksiat. Berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Ya. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, enggak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih omat alil hayata ziyadatan di fi khairin wal mauta rohatan di mingkuli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kue mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Mereka kue emang ganti. Tapi orang bunuh diri itu mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya terus bernangis macam-macam. Nah orang alim wali, orang alim itu semua orang kondelok sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Misalnya orang fasik penggaweane narkoba terus mati oplosan. So ngalim kok nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fasik? Biasa mawon Gusti kegiatannya kiai ya. Ya hati benar. Itu ada kisah nyata daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rumah tenan. Sama ndak harus ikut saya, kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus Anda ikuti, tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid, alim-alimnya muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah dia murid jadi Abi Soleh. Sama delok teng hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Soleh. Nah sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nah sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuanya orang soleh nyolati orang fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, bodoh-bodoh disolati orang hebat. Gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di global Malik ya, dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhirnya nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati, atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran zajrun. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang Muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon imami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum, kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Rono itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enaknya dungane Nabi mesti mati. Ternyata wong mati oplosan ya didongakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang Muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diobeni arak ning kuburane terus macam-macam. Kok sholawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia itu pinter, wong fasik lawe ditahlili. Pikirannya anggap ae ngek ruangane wong main gaple
tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digogaple tenan. Iki ora urusan kitab-kitab, madzhab kitab-kitab lho, iki urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, kok sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arang malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misalnya cak wah masuk mati kok oplosan. Besok ben piye sojo sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendali. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu termudang kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Jadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Nggih biasa sing ngundang. Gus mungkin sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mungkin sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mungkin dangdutan. Biasa. Nggih kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesannya kita bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini rata teko. Terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal, jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semua. Semua disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Ana wong salat iso maca Fatihah, salate rubuh gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja bae salate rasa cara fikih terus gak usah salat. Wis kok ida mala yudraku kullu la yudraku kullu. Ana wong diutang 4 juta, ora iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Ojo pepe 4 juta ra iso mergo duwe mok 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah droku kulo. Lah droku. Eling-eling. Mulane masyhur ning gone kaidah fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama kon basuh. Mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tak halul nyukur rambut. Iku kan disunatno besok diliwatno ning ndase senajan to ora ono napa. Itu memang standar kaidah fikih itu. Mala yudraku kullu la yudraku.